وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati para asatidz, para sepuh bin sepuh, Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat maghrib isya Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mari bersyukur kepada Allah petang hari ini kula panjenengan saged salat berjamaah. Kita lanjut kajian rutin kita. Kaifa amalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke bab pertamuan dan insyaallah kita bahas bagian Nabi sebagai tamu. Kalau sebelumnya Nabi sebagai tuan rumah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan juga mengucapkan salam rindu Assalamu alayka ya Rasulullah. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah ada 6 atau 7 pesan yang kita bisa simpulkan dari subbab niki. Sanian yang kedua yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaifan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaifan sebagai tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma an adabihi, adapun adabnya Rasulullah idza halla dhaifan, jika menjadi tamu, faqad kana mutawadian. Rasulullah itu bertawadhu. Nah, ini teladan ideal kita yang kita kaji bersama, tujuannya untuk kita melakukan refleksi. Buat pijet bagi. Refleksi maknanya kayak kita ngaca gitu ya. Merefleksikan diri, kita mengaca melihat Rasulullah. Kalau sekiranya kita belum sesuai, ya berarti kita berupaya untuk meniru Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau sebagai tamu mutawadhi'an, beliau tawadhu. Yaqbalu da'wah ala ta'am, senantiasa menerima kalau diundang gitu ya, untuk menikmati jamuan apapun. Wa in kana syai'an yasiran, meskipun jamuannya itu sesuatu yang ringan. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau itu ila dzira'in au qura'in la ajabtu." Katanya Rasulullah, andaikan aku diundang untuk menikmati jamuan dzira' niku niki lengan, Pak. Lengan kambing niku makanan yang besar apa sederhana, Pak? Sederhana apa besar? Sederhana nggih. Au qura'in atau kaki, kikil. Kalau kikil sederhana apa makanan istimewa? Sederhana mungkin. Ini buatan tergantung selera nih. Kita membandingkannya antara lengan sama kaki. Kira-kira lebih istimewa mana? Lengan. Kalau kaki, kikil gitu, lebih ringan. La ajab tuh katanya Nabi. Pasti aku akan memenuhi undangan itu. Jadi jamaah rahimakumullah, kita membaca hadis ini, Rasulullah khassa dzira' wal qura'. Rasulullah menyebut lengan kambing sama kaki kambing, itu khusus Rasulullah menyebut ini untuk yajma', menggabungkan bainal hakir wal khotir, antara yang ringan, sesuatu menu yang biasa, wal khotir, dengan yang bernilai. Kalau menunya lengan kambing, itu dagingnya banyak gitu. Atau bahkan menunya itu jamuannya hanya kikil, itu Rasulullah menyampaikan aku akan memenuhi gitu ya. Jadi itu li'anna dzira' kanat ahabba ilaihi min hariha. Rasulullah menyampaikan ini, dan bahwa yang bagian ini Rasulullah lebih disenangi daripada bagian yang lain, atau paha ya. Ini sabda Nabi mengenai meskipun jamuannya itu ringan pasti dipenuhi oleh Rasulullah. Kita lihat buktinya. Berarti ini kita masuk dalam cerita.
Wa yujibu sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata walau min hulam. Rasulullah akan memenuhi undangan meskipun dari hulam. Hulam niku bisa diterjemahkan anak kecil atau budak rakyat biasa lah. Undangannya bukan dari pimpinan, bukan dari orang berpangkat, bukan dari orang kaya. Fa'an Anasin diceritakan oleh sahabat Anas, dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala gulamin lahu khayyat. Aku masuk pada seseorang budak yang mana dia memiliki khayyat. Khayyat niku tukang jahit. Qadama ilaihi qis'atan fiha sarib. Beliau menyuguhkan kepada Rasulullah makanan yang isinya adalah sarid. Sarid niku bubur roti. Wa aqbalal hulam ala amalihi, dan si hulam tadi, budak tadi melanjutkan pekerjaannya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ad dabba. Rasulullah mencari labu yang ada di dalam kuah itu. Ibarat anak-anak kecil itu kalau dikasih napa nggih misalnya dikolok misalnya gitu, dicari isine. Misalnya wonten duren, wonten apa malih singkong misalnya, deleki sing duren ngoten. Nah, Rasulullah itu sebuah gambaran betapa Rasulullah menikmati hidangan ini. Yang dicari oleh Rasulullah adalah labu. Labu itu makanan yang biasa wae. Tapi sampai sahabat Anas melihat Rasulullah itu menunjukkan betapa senangnya gitu ya. Disuguhi niku sampai mencari labunya di dalam menu tadi itu, sampai Anas itu mengatakan ngeten, ja'altu atatabba'u, aku melihat Rasulullah seperti itu menjadi ikut. Nah, ikut apa? Ikut fa'adhahu ala yadihi, aku meletakkan di tangan Rasulullah. Dan famazil ba'du ahabbud daba, sejak itu aku senang sama labu. Soalnya Rasulullah mencari labu di dalam menu itu. Nah, jamaah rahimakumullah, apa ini pelajaran yang bisa kita ambil berdasarkan yang disimpulkan oleh muallif penyusun kitab niki, fihi ibahatu kasbil khayyat. Nah, boleh orang itu bekerja sebagai penjahit, jelas boleh. Jawazu akli syarif ta'amman dunahu, bolehnya seseorang yang mulia, orang yang berpangkat gitu ya, makan makanan rakyat biasa. Kemudian bayan makan nafin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tawadu, penjelasan tentang betapa Rasulullah itu tawadu. Wal lutfi bi ashabihi, bersikap lembut dengan para sahabatnya. Ngoten Rasulullah niku jamaah rahimakumullah, sehingga dicontoh oleh sahabat-sahabat Nabi, dicontoh oleh para khulafaur rasyidun, tawaduknya kepada rakyat kecil. Ada ceritanya saya tadi menyampaikan bagian cerita dari khutbah niku. Sahabat Umar radhiyallahu anhu niku ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka sahabat Umar berangkat dari Madinah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian jamaah rahimakumullah, beliau tidak dikawal sama bodyguard yang banyak gitu boten. Hanya dengan pembantunya dan naik onta saat itu. Maka sahabat Umar menentukan ini giliran. Ada saatnya beliau naik di atas onta, ada saatnya pembantunya ini naik onta. Salah satunya naik onta, salah satunya narik talinya onta niku. Begitulah bergiliran sampai ketika mau sampai ke Baitul Maqdis, tibalah gilirannya Sayyidina Umar yang menarik onta. Berarti yang naik onta adalah pembantunya. Kaum muslimin saat itu melihat dan mereka merasa janggal. Wahai Khalifah al-Mu'minin, mestinya panjenengan yang naik ke atas nih. Karena panjenengan itu pemimpinnya umat Islam. Apa katanya beliau? Enggak. Ini memang sudah gilirannya pembantu saya yang naik atas. Biarkan saya yang bagian narik. Meskipun ini sudah mau sampai ke Baitul Maqdis. Niku tawaduknya para sahabat. Dan insya Allah kita masih memiliki sosok teladan ulama kiai yang tawaduknya masya Allah. Wonten kiai niku Pak numpak Mercy, beliau bajunya biasa. Sopirnya yang pakai serban. Turun dari mobil, yang dicocok tangannya si sopir. Saking sederhananya beliau ini.
Masya Allah, itu semuanya kembali kepada teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini juga potret yang menarik, kita bisa meniru. Jadi kita diundang, dan ketika diundang itu semestinya datang. Niku mboten undangan kaum muslimin mawon, termasuk non muslim pun kita meniru Rasulullah ini. Yujibu da'watal Yahudi, Rasulullah itu memenuhi undangan seorang Yahudi. Taklifan liqalbihi, taklif. Napa taklif niku? Taklif niku jamaah rahimakumullah dari kata ulfah. Nah, ulfah itu kelembutan atau juga bisa makna kasih sayang. Kata ini berubah menjadi bentuk alafa, masdarnya ilaf. Nah, ilaf. Terus kalau taklif allafa, dan keduanya digunakan. Ya, keduanya digunakan. Kalau kita membaca surat Quraisy, napa bunyi awalnya? Li'ilafi Quraisy. Dan ya, ilaf pakai niki. Ilaf itu maknanya apa? Sesuatu yang tidak banyak tapi besar. Li'ilaf, karena kebiasaan kaum Quraisy, Allah memberikan nikmat yang besar kepada suku Quraisy, tapi nggak banyak. Tapi kalau disebut taklif, taklif itu mengandil makna kasro, banyak, sering. Makanya orang disebut mu'allaf. Orang kalau masuk Islam disebut apa? Mu'allaf. Itu maksudnya adalah orang yang harus sering kita samperin gitu ya, supaya dia itu semakin teguh Islamnya, nggak goyah Islamnya. Sering gitu Pak, sering. Harus sering kita berbuat baik kepada orang yang baru masuk Islam. Tidak disebut mu'laf, tapi disebut apa? Mu'allaf. Jadi Rasulullah diundang sama orang Yahudi ini ada maksud taklif, supaya melembutkan hati, dan harus sering kita berbuat baik kepada non muslimin ya. Bagaimana ceritanya? An Anasin ibni Malik, dari sahabat Anas, anna Yahudian, seorang Yahudi da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasulullah ila khubzi syairin, untuk menikmati roti dari gandum, wa ihalah suhnah, dan ihalah niku setelah saya cek maknanya itu lemak yang dipanaskan. Lemak yang dipanaskan. Kan ada orang Arab biasa makan roti, itu lemaknya dipanaskan supaya encer gitu ya. Nah, kemudian baru dicampurlah sama roti. Fa'ajaba, dijawab oleh Rasulullah. Diundang sama orang Yahudi niku, diiyakan oleh Rasulullah. Nah, sehingga ini jamaah rahimakumullah menunjukkan apa? Jawaz ijabat da'watil kitabi, diperbolehkannya memenuhi undangan ahlul kitab, ya, ahlul kitab. Asalkan makannya yang halal. Kita lanjut. Wa idza da'ahu ahadun, kalau Rasulullah SAW diundang oleh seseorang, man laisa bimad'u fatabi'ahu, lalu Rasulullah diikuti, man laisa bimad'uin, orang yang tidak diundang, ista'dzana lahu min sahibid dakwah, maka beliau meminta izin dari sahibud dakwah. Saya pernah punya guru niku diundang Pak, diundang sama seseorang nggak ada hajatan. Beliau biasa ada di kampungnya itu orang yang saking senengnya ngaji ngoten nggih. Jadi kepingin ngikut ngaji pundi di masjid, kepingin ngikut nih tetangganya beliau. Nah, suatu hari diundang sama seseorang punya hajat, jadi kajian juga. Terus orang yang biasanya ngikut ini kepingin tumut ya. Tapi karena memang aturannya kalau nggak diundang ya nggak boleh datang. Akhirnya disampaikan. Nah, disampaikan. Kalau kita lihat dari teladan dari Rasulullah bahwa ketika masalahnya ini Nabi ini ditutupi sampai depan pintu, maka Rasulullah mintakan izin langsung kepada tuan rumah. Nah, begitulah kalau misalnya kita ini diundang, sing diundang itu hanya seorang kita aja. Ya bisa jadi yang punya hajat ini sudah menghitung berkate cukup mek wong 100. Nek ngajak nggawa buntut gak cukup sing liyane wong sing gak kumanan ngoten. Kira-kira begitu diantaranya membuat tuan rumahnya nanti sedih ketika tidak dapat layanan. Katanya Abu Mas'ud Al-Ansori, kana rajulun minal ansor, ada seorang sahabat Ansor, yuqalu lahu Abu Syuaib, namanya Abu Syuaib. Wa kana lahu hulamun laham, beliau punya pembantu yang laham, dari kata-kata laham, orang yang
ahli atau tukang daging, ya. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah, fa'arafa fi wajhil ju', beliau melihat Rasulullah dan menyaksikan bahwa nampaknya Rasulullah ini lapar gitu, ya. Faqala li hulamihi, maka orang itu mengatakan kepada hulamnya yang tukang jagal nih, tukang daging, waihat isna' lana ta'aman li khamsati nafar, buat untuk kami makanan hidangan untuk lima orang. Fa ini uridu an ad'uan nabi khamas khams, aku ingin mengundang mereka semua ini, yang mana Rasulullah itu adalah orang kelima. Jadi jumlahnya fix 5 termasuk sinten Rasulullah SAW. Sona'a, maka pembantunya yang tukang daging tadi itu masak, kemudian memanggil Rasulullah. Ternyata ketika Rasulullah dipanggil ini, ittaba'athum. Jadi Rasulullah bersama 4 orang ini memenuhi undangan ini, itu diikuti oleh rajulun, ada seseorang yang mengikuti Rasulullah. Falamma balaghal bab, ketika sampai kepada pintu tuan rumahnya ini, qala Nabi, Rasulullah terus terang kepada sahibul bait, inna hadza ittaba'ana. Ini orang seseorang, berarti pinten Pak? 5 tambah 1 6. Yang diundang 5 orang. Ini ada orang seorang mengikuti kami, wahai Pak tuan rumah gitu ya. Fa in syi'ta an ta'zana lahu. Kalau panjenengan berkenan, panjenengan monggo diizini, wa in syi'ta raja. Kalau panjenengan tidak mengizinkan, ya dia akan kembali pulang. Apa katanya tuan rumahnya ini? Lah, ndak wahai Rasulullah. Boleh monggo, silahkan. Nah, diizinkan maka ikutlah 6 orang ke-6. Jadi ini jamaah rahimakumullah, aturannya demikian. Kita sebagai tamu, kalau diundangnya hanya kita, ya tidak usah bawa buntut, istri anak tidak ikut, kecuali kalau undangannya memang undangan keluarga, mereka sudah tahu gitu anak kita berapa dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian jamaah rahimakumullah, jadi ini katanya beliau al-ikhtiyar. Tuan rumah pun punya hak untuk menentukan, memilih. Seandainya tuan rumah mengatakan, "Mboten ngapunten, kula namung ngundang panjenengan mawon," gitu. Ya berarti tamunya ini ya ngapunten nggih. Jenengan mohon diundang ini. Seperti yang saya ceritakan tadi, disampaikan, "Ngapunten, Pak. Ini acaranya itu kajian di rumah seseorang yang diundang namung kula." Oh, nggih kula mboten tumut nek niki. Nah, itu adabnya kita sebagai tamu. Kita lanjutkan jamaah rahimakumullah, wa rubbama qasada sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menemui ba'da ashabihi, menuju sebagian sahabatnya, liyudayyifahu wa yut'imahu. Tujuannya supaya sahabat ini menjamu Rasulullah, ya, memberi makan. Ini konteksnya adalah Rasulullah memang tahu ada seseorang yang beliau itu sahabat Nabi, yang beliau itu punya kambing, punya kebun gitu ya. Dan karena namanya sahabat itu sangat dekat. Kemudian kita ini aku lu ya, aku tak nang omaiku misalnya gitu nih. Kemudian tiba-tiba datang malah ngeriwui. Nah, itu yang beda konteksnya dengan ini. Ceritanya jamaah rahimakumullah, kharaja Rasulullah dzata yaum. Suatu hari Rasulullah keluar. Saya pernah membaca riwayat yang lain mirip dengan ini, waktunya adalah malam hari. Malam hari Rasulullah keluar. Fa'idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Kemudian ternyata saat itu juga Abu Bakar dan Umar sedang keluar rumah. Maka Rasulullah bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah?" Wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa yang membuat kalian berdua keluar rumah malam hari seperti ini? Apa katanya beliau? Al-ju', lapar wahai Rasulullah. Lapar. Zaman dulu nih, dari yang wonten GoFood. Kalau lapar ya dan nggak ada yang dimakan di rumah, ya keluar. Apa yang berikhtiarnya begitu. Lalu Rasulullah menyatakan, ana walladzi nafsi biyadi la akhrajani allazi akhrajakuma. Sama, saya pun juga sama seperti kalian berdua. Keluar rumah ini karena apa? Lapar. Jadi ini kalau kita melihat syarah hadisnya, di sini disimpulkan aspek lain.
disimpulkan bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu orang-orang pilihan. Jamaah rahimakumullah, tapi juga merasakan apa? Lapar. Maka kita ini yang orang-orang biasa begitu ya. Orang-orang biasa. Nek kemudian kelaparan itu biasa. Kita harus memahami walana beluannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Pasti katanya Allah, kami akan menguji kalian dengan rasa takut dan juga rasa lapar, rasa takut dan rasa lapar. Jadi bagaimana? Ya kita harus siap diuji oleh Allah, dan kemudian kalau kita ini sedang hidup enak, makan cukup, semuanya tercukupi, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Fakumu katanya Rasulullah, kumu, ayo kita berangkat kemana? Ata rojulan minal ansor. Rasulullah mendatangi seorang sahabat Ansor. Fa'idha huwa laisa fi baiti. Ternyata yang dituju sahabat Ansor ini buat wonten nang griya. Falamma ra'athul mar'a, ketika disaksikan oleh perempuan, maksudnya istrinya sahabat Ansor yang dimaksud Rasulullah ini, beliau si istri ini mengatakan marhaban wa ahlan. Oh, monggo pinara wahai Rasulullah dan Abu Bakar, Umar begitu ya. Faqala Rasulullah, aina fulan? Mana si fulan, maksudnya mana suamimu, kemana gitu ya. Zahaba yasta'dzibu lana minal ma', dia mengambil air tawar, mungkin pergi ke sumur begitu ya. Nah, kemudian ja'al ansoriyu, di dalam selanjutnya datanglah sahabat Ansor tadi, nazara ila Rasulillah sahibaihi, melihat kepada Rasulullah, melihat tamunya ini adalah juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, beliau senang. Alhamdulillah, mengatakan alhamdulillah ma'ahadun al-yaum akrama adyafi minni. Tidak ada seorang pun hari ini yang melayani tamu lebih beruntung daripada saya. Sinten tamu ini? Rasulullah, Abu Bakar, Umar sedang bertamu ke rumah beliau, senang, dan beliau nyatakan begitu. Fantolako, langsung pergi beliau ini, ja'ahum bi'adzkin. Beliau kemudian si sahabat Ansor ini mendatangkan satu wadah, fihi busrun. Busrun itu maknanya kurma yang setengah matang, Pak. Kalau panjenengan umroh atau haji nanti langsung ke kebun kurma sana, itu macam-macam kurma dipanen nih. Ada yang busrun itu setengah matang. Terus kalau sudah matang disebut tamer. Yang kita makan biasanya di Ramadan itu yang sering kita temukan itu tamer. Terus ada rotbun. Rotbun itu berarti yang lebih muda lah, yang masih muda, yang masih merah begitu. Yang dimakan itu masih segar. Itu rutop. Semua disajikan. Kurma setengah matang, kurma muda, sama kurma yang sudah matang. Kulu min hadhi, monggo dinikmati. Akhadzal midyah, lalu beliau mengambil pisau. Apa yang beliau lakukan? Karena beliau ini sahabat yang memiliki kambing. Rasulullah tapi menyampaikan iya kawal hulub. Al-halub nopo halub. Katanya Rasulullah, jangan sampai menyembelih hewan yang sedang menyusui. Nah, ini juga adab. Makanya kalau kita kurban itu dianjurkan untuk menyembelih laki. Kambing yang laki, soalnya yang perempuan jangan-jangan di perutnya ada bayi, ada cempenya yang mau lahir gitu ya. Atau si perempuan ini ya memang begitulah supaya dia bisa berkembang biak dan kambing-kambing bisa siap untuk dikurbankan lagi tahun selanjutnya. Fadzabahalahum, beliau menyembelih fa'akalu minasya, kemudian makan dari menu kambing, juga dari kurma tadi itu, wasyaribu juga minum. Berarti yang apa nih makanannya? Full ya, disajikan makanan ringan, makanan berat ya, termasuk minum syabi'u, kenyang. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kalian akan ditanya tentang nikmat ini di hari kiamat. Niki wonten teng ini surat napa? At-Takasur. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti di hari kiamat kalian pasti akan dimintai dan pertanggungjawaban tentang nikmat ini. Apa yang dimaksud nikmat Rasulullah ini? Kalian keluar dari rumah itu dalam kondisi lapar. Kemudian pulang ke rumah dalam kondisi
kenyang gitu. Kenyang, ini nikmat yang nanti akan ditanya di hari kiamat, gitu ya. Ini jamaah rahimakumullah, cerita tentang bagaimana Rasulullah SAW itu pernah mendatangi sahabat dengan tujuan supaya dijamu. Nah, sekali lagi konteksnya karena Rasulullah dekat dengan sahabat, dan seperti ini, seperti panjenengan bayangkan kiai misalnya mampir atau gus gitu ya, dia punya santri di kota, luar kota, dia tahu, oh itu si fulan itu santriku seneng lek aku no, datangi gitu ya, datang ke sana tiba-tiba apa namanya, ya senang seperti biasa dijamu. Nah, seperti itu, bukan sebuah pertemuan yang memberatkan tuan rumah mutan. Kita lanjut ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian jamaah rahimakumullah, nah, ini kisah yang menarik Bapak Ibu, disimpulkan banyak pelajaran. Apa itu? Saya baca sebagian saja karena terlalu banyak ini. Nah, jawaz zikril insan ma yanaluhu min alam wa nahwihi. Seseorang itu boleh menceritakan, menyebutkan rasa alam, rasa sakit yang dirasakan. La ala sabili syakwa, bukan dalam konteks dia sedang mengadu, aku lapar, aku enggak apa namanya, Allah enggak sayang sama aku misalnya begitu ya. Aku malam ini kelaparan begitu. Bukan dalam konteks ada ridha, tapi litasliyah wa tasabbur. Konteksnya itu adalah tasliyah, menghibur, wa tasabbur, dan berupaya untuk menguatkan diri supaya sabar. Nah, gitu ya. Konteksnya demikian. Kemudian jamaah rahimakumullah, anjuran ikramid dhaif, memuliakan tamu. Kemudian izharus surur, menampakkan senang, sebagaimana istrinya sahabat Ansor ini senang sejak awal melihat Rasulullah mengatakan ahlan wa sahlan, monggo pinara wahai Rasulullah begitu. Kemudian jawazu sima'i kalamil ajnabiyah, boleh seorang perempuan ya, atau laki mendengarkan ucapannya orang perempuan. Itu boleh Pak. Apakah suaranya perempuan itu aurat? Ini salah satu dasar yang mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan suaranya perempuan itu bukan aurat. Nah, karena Rasulullah ngomong langsung sama istrinya sahabat ini. Seandainya aurat, tak mau Rasulullah berbicara. Di antara dalil yang lain juga istri-istri Nabi berbicara langsung, meskipun pakai tabir dengan para sahabat Rasulullah, sahabat laki-laki. Di antara dalil yang lain adalah bahwa orang perempuan itu boleh dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan. Kalau misalnya perempuan suaranya itu aurat, tidak boleh perempuan itu hadir, pasti nggak boleh di dalam persidangan. Nah, begitulah Islam itu mudah ya, tidak ekstrim. Wonten memang Bapak Ibu mazhab, saya rasa bukan mazhab, pendapat mengatakan suaranya perempuan itu adalah aurat. Suaranya perempuan itu aurat. Di antara dalil logisnya yang mereka pakai, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Orang perempuan kalau jalan tidak boleh kakinya dikeprak-keprak supaya mengalihkan pandangan laki-laki. Terus apa namanya, tertarik pada perempuan. Kaki aja, suara kaki aja tidak boleh, apalagi suara perempuan yang itu justru yang menggugah syahwat. Nah, tetapi ini kalah kuat dalilnya sama riwayat-riwayat seperti ini. Pun lanjut. Kemudian pun cukup ya kita. Ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi tadi itu sahabat Ansar itu kan menyuguhkan napa niku kurma gitu nggih. Kurma niku termasuk buah napa sayur, Pak? Buah. Istihbab taqdimil faqiha 'alal khubz wal lahm. Anjuran untuk mendahulukan buah-buahan daripada roti, daripada daging. Nah, begitulah. Saya rasa juga demikian yang disampaikan oleh secara medis nih, bahwa kalau kita makan menunya itu lengkap, ono buah, ono daging, ono ayam, ono opor, macam-macam. Anjurannya mendahulukan apa? Buah dulu. Seperti Rasulullah SAW di suku ini. Dan jawazus syaba, apakah kenyang itu boleh? Boleh, niki dalilnya.
Rasulullah sama sahabat Abu Bakar Umar itu kenyang, cuma kenyang yang dihukumi makruh itu. Nah, para ulama kita memahami bahwa kenyang itu hukumnya makruh nomor. Samping Rasulullah juga menyampaikan bahwa sepertiganya untuk nafas, sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum. Nah, ini mahmulun alal mudawamah. Makruhnya yang seperti itu kalau mudawamah. Mudawamah ini apa? Bendino nyang. Itu yang nggak baik. Tapi kalau dalam konteks sesekali seperti ini, memang dari lapar kemudian dihidangkan seperti itu sampai kemudian makan, beliau bertiga kenyang, menunjukkan boleh, bukan dilarang. Yang dilarang atau makruh itu yang setiap saat kenyang sampai dia mendamel karikatur perutnya itu besar, di bawah ini ada rakyat miskin yang kelaparan bawa tempat. Nah, itu saking kenyangnya perutnya besar sampai nggak melihat di bawahnya banyak orang kelaparan. Nah, itu yang kenyang yang berlebihan, kenyang yang mengeraskan hati. Baik, jamaah rahimakumullah, kita akan lihat lagi cerita tentang ada riwayat masuk dalam bab ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh Luqaid bin Sabrah. Qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datang kepada Rasulullah. Falam nusadifhu fi manzilihi, kami tidak temui Rasulullah di rumahnya. Wasadafna Aisyah, tapi kami sedang saat itu mendapati Siti Aisyah. Qala fa umirat lana fi khazirah. Kemudian ceritanya Luqaid ini yang bertamu kepada Rasulullah, kami melihat bahwa Siti Aisyah diperintahkan untuk menyajikan bubur daging. Sona'at lana, beliau menyajikan itu, kemudian baru datang Rasulullah SAW. Bertanya Rasulullah, hal asabtum syai'an? Umira lakum syai'? Panjenengan apakah sudah disuguhi? Begitu. Naam ya Rasulullah, sampun Rasulullah, kami sudah disuguhi sama Aisyah, sama Siti Aisyah istrinya Rasulullah. Bainama nahnu ma'a Rasulillah julus, ketika kami sedang duduk, iddafa ar-ra'i ghanamahu ilal marah, ada seseorang penggembala yang mendorong gembalanya ke kandang. Wa ma'ahu sakhlatun ta'ir, dan ada bersama kumpulan kambing ini ada seekor sakhlah, anak kambing cempe yang ta'ir, yang ngembek. Faqala walad ya fulan, apa yang dilahirkan oleh kambangmu? Bahma, cempe perempuan. Bahman itu cempe perempuan. Kemudian Rasulullah memerintahkan izbah lana makana hasya, tolong sembelih untuk kami syat. Syah niku kambing laki-laki. Kambing laki-laki makanaha, sebagai ganti daripada si cempe ini. Nah, jadi karena cempe perempuan, pokoknya kalau perempuan anjurannya ya biar dia besar dan kemudian beranak pinak. Sembelihlah syah, kambing yang besar yang laki-laki. Jadi para jamaah rahimakumullah, disembelihlah itu kambing, ya. Kemudian disajikan kepada Rasulullah SAW dan tamu ini. Jadi ini menunjukkan apa? Anar rajul, pelajarannya, seseorang jika bertamu kepada seseorang sebagai tamu maksudnya, walam yajidhu fi manzilihi, tetapi tidak mendapati tuan rumahnya ada di rumah, fal mustahab li ahlihi ayyutimuhu syai'an, maka anjurannya keluarga yang ada di rumah ini memberikan makanan yang ringan-ringan dulu, wala yuakhiruhu, dan tidak diakhirkan, Pak. Wonten tiyang bertamu, tuan rumahnya enggak ada, yang ada istrinya. Ditenggo nggih, Pak, ngenteni ngantos setengah jam, gak disuguhi sama sekali. Nah ini tidak seperti itu Siti Aisyah melayani tamu, ya. Pun terakhir para jamaah rahimahumullah, niki kesimpulan adalah bil jumlah, katanya beliau, bil jumlah secara umum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu yaktafi athara abihi, melanjutkan contoh atau teladan dari ayah beliau, moyang beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam, di dalam melayani dhaif, melayani tamu.
Bagaimana itu ceritanya? Ini mungkin pernah seingat saya ceritakan. Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam itu diceritakan di dalam Al-Quran didatangi oleh tamu sinten tamu al-mukramin, doifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadisu doifi Ibrahim al-mukramin. Pernah datang kepada Nabi Ibrahim tamu yang mulia. Sinten Pak tamunya Nabi Ibrahim ini? Para malaikat. Izdakhalu alaihi, ketika mereka masuk kepada rumahnya kepada Ibrahim ini, faqalu salaman, maka mereka para malaikat ini mengatakan salaman, keselamatan. Jadi ini malaikat yang sudah menjelma manusia gitu. Mereka mengatakan salaman. Apa katanya Nabi Ibrahim? Qala salamun qaumun munkarun, keselamatan untuk kalian semua. Rasulullah Ibrahim diucapkan salaman, menjawab napa? Salamun. Napa? Bene salaman kali salamun. Kalau salaman itu objek, jadi berkaitan dengan tempo yang sesaat. Mereka mengatakan keselamatan untuk panjenengan saat ini, kira-kira begitu. Tapi Nabi Ibrahim menjawab keselamatan tanpa batas untuk kalian. Kalau kita di wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ini teladan kalau kalian diucapkan salam maka balaslah dengan salam yang lebih baik. Assalamualaikum, jawabin apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu seterusnya. Qaumum munkarun. Nah, ini satu saat itu para malaikatnya ada misi untuk mengazab kaum Lut. Tapi mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Kita bisa ambil kesimpulan kalau kita ini menuju ke suatu kota, maka anjurannya adalah mampir dulu yang sepuh. Oh, di sana ada mbah. Aku mau mampir ke ponaan. Mestinya kemana dulu? Ke mbah dulu. Mau ke Lumajang sana, ada mbah, ada ponaan. Ya, mestinya ke mbah dulu. Itu adabnya nggak? Faraha ila ahlihi faja'a bi ijlin samit. Kemudian Nabi Ibrahim langsung masuk ke dalam menemui ahlihi, istrinya, faja'a bi ijlin samit. Lalu tidak lama begitu nih. Fa itu maknanya lalu. Buatan kalau summa, nah ini dijelaskan di sini. Quran tidak mengatakan summa. Kalau summa itu maknanya kemudian 1 jam selanjutnya begitu nih. Faja'a masuk, keluar masuk, tidak lama kemudian keluar membawa ijlin, sapi yang masih muda, samin yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim, didekatkan kepada mereka. Qala ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Ternyata mohon makan. Dari situ kemudian Nabi Ibrahim paham bahwa oh ini adalah malaikat. Karena malaikat itu la ta'ama lahum wala syaraba lahum. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, jadi itu jamaah rahimakumullah, pelajarannya langsung ya. Yang pertama, qarrabat ta'am ilaihim. Adabnya adalah menyajikan makanan, bukan memerintahkan makanan mereka untuk ngambil makanan. Pernah Pak kalau kita panjenengan bertamu kepada orang yang mulia, orang yang alim, itu jajannya monggo diambil, didekatkan gitu. Itu adabnya demikian. Saya kalau bertemu ke guru-guru di waktu kuliah di Mesir, ngoten. Jajannya apa, kacang atau apa, kacangnya disajikan, disuruh ngambil gitu. Nah itu membuat tamu itu senang. Bukan kemudian monggo dicicipi, apa mana turun dibuka. Kemudian yang kedua, as-sur'ah fil ityan bit ta'am, menyegerakan untuk menyajikan makanan tadi, tidak lama-lama. Yang ketiga, ihdarut ta'am biduni i'lanihim, farahu ila ahli. Jadi menghadirkan makanan anjurannya itu tanpa memberikan tahu mereka. Jadi tiba-tiba gitu dengan cepat menyajikan dan tiba-tiba itu menyenangkan Pak. Tidak perlu pernah kita bahas ditawari, itu kan berarti kan mengabari mereka. Panjenengan kerso kopi nama buatan, tidak usah, yang ada langsung sajikan. Ikhtiyaru ahsani ta'am, memilih makanan yang terbaik. Uslubul arad at-thayyib, kemudian pun itu yang penting ya. Jadi ini jamaah rahimakumullah beberapa adab Rasulullah SAW sebagai tamu, dan sudah selesai karena ini kita ambil yang paling penting, kita simpulkan ya, sebelum kita sesi
tanya jawab. Ada 6 pelajaran jamaah rahimakumullah malam hari ini kita bisa ambil dari Rasulullah SAW. Yang pertama, memenuhi undangan makan meskipun menunya ringan, senajan hanya kikil tadi. Tapi kalau kikil bagi kita lumayan bagi. Yang kedua, memenuhi undangan orang miskin pun begitu Rasulullah. Maka kita perlu meniru Rasulullah ini. Yang ketiga, memenuhi undangan orang Yahudi sebagai bentuk taklif tadi. Sebagai bentuk taklif. Banyak ceritanya orang-orang itu masuk Islam karena akhlak luhurnya Rasulullah. Yang keempat, minta izin kepada tuan rumah jika mengajak orang yang tidak diundang hadir. 5, bertamu ke sahabat tertentu, konteks tertentu dengan tujuan supaya dijamu. Itu dilakukan Rasulullah. Dan terakhir, melanjutkan keteladanan Nabi Ibrahim yang disebut sebagai awal man bana darud diyafah. Nabi Ibrahim ini disebut orang pertama kali yang membangun rumah pertamuan. Beliau di rumahnya disiapkan ruang tamu khusus, dijamu, pasti dikasih makan begitu. Itu yang mengawali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sucian, sunat, potong potong kuku, segala bentuk kesucian toharoh niku pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Insyaallah niku jamaah rahimahullah yang bisa kita simpulkan. Ada 8 menit kita bisa diskusi bersama. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, saya memahami. Monggo. Berarti perempuan itu boleh menerima tamu laki-laki walaupun suaminya. Tadi yang harus kemudian perempuan juga boleh minalakno laki-laki yang sedang haid. Contohnya tadi ada Nabi lewat, kemudian istri sahabat itu Nabi masuk dinana monggo. Kemudian yang lain lagi kalau menjamu tamu sebaiknya itu 2 ya. Kalau misalnya tak punya 2 terus punyanya enggak boleh, itu gimana? Tadi harus bilang kambing itu kan kakinya berapa besar? Napa? Kakinya kambing itu berapa? 4 kan? Nah, terus saya tadi menyampaikan kalau menyajikan atau memberi makan yang nilainya lebih tinggi itu adalah lengan. Saya mikir lengannya kambing itu yang mana? Itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan Bu Pri. Allah. Yang pertama, apakah perempuan boleh terima tamu laki? Nah, ini sekali lagi kita kembali ke konteks. Jadi ini ceritanya tadi itu kan ceritanya sahabat Ansor yang didatangi oleh Rasulullah Abu Bakar Umar, kemudian sedang tidak di rumah, istrinya menyatakan marhaban wa ahlan. Jadi niki Rasulullah memang sudah jelas menuju ke rumahnya sahabat ini, menuju ke rumah sahabat ini, seorang perempuan, seorang sahabat Ansor ditamui Rasulullah, betapa senengnya ngoten Pak nggih, betapa senengnya. Kita memahami konteks niki mboten kemudian orang asing kemudian bertamu kemudian nggak ada suamiku di rumah ini, saya silakan masuk mboten. Nah, ini kan Rasulullah nggih sama sahabat Abu Bakar dan Umar. Kemudian ini juga diberikan catatan oleh penyusun ini.
tadi belum sempat saya baca. Nah niki. Fihi jawazu, bagi kita begitu nggih, bagi kita disimpulkan. Kalau tadi konteksnya Nabi, sahabat ditamuni Nabi pasti seneng, termasuk istrinya pasti seneng ngoten nggih. Bagaimana dengan konteks kita ini? Pertanyaan ini katanya sang muallif jawazu iznil mar'ah, boleh, ini cerita menunjukkan boleh perempuan itu mempersilahkan mengizinkan untuk masuk rumah suaminya liman dengan ketentuan kalau dia itu mengetahui muhaqqaqan dengan jelas annahu la yakrahuhu, bahwa si suami ini tidak membencinya. Dengan ketentuan apa? Suami tidak membencinya. Tamu ini sinten iki sik ono kerabat jauh nih. Ya pasti mosok suamiku benci sama orang ini gitu. Boleh, boleh saja. Dan ketentuan yang kedua, bihaitsu la yakhlu bihal khulwah al muharramah. Ada ketentuan tidak boleh kholwat, dua orang ini melakukan pertemuan sunyi yang itu diharamkan, hanya dalam ruangan berdua. Kalau hanya monggo pinarak Pak, insya Allah 15 menit lagi dugi, monggo pinarak. Terus si perempuan ini masuk ke dalam rumah, hanya mempersilahkan tamu dari jauh, yang suamiku pasti menyambut tamu ini gitu nih. Nah ini ku boleh, ngaten Bu nggih. Ini antara konteks tadi dengan kesimpulannya. Insyaallah pertanyaan pertama, kedua sudah terjawab nih. Boleh mempersilahkan, hanya mempersilahkan tapi nggak boleh berduaan. Pertanyaan yang selanjutnya, sebaiknya buah ngoten niku wau kesimpulannya. Sebaiknya niku lawannya berarti baik. Bukan seburuknya ngoten. Jadi kalau ada buah itu yang terbaik. Nah, kalau ada buah itu yang terbaik, disajikan dulu sebelum nanti makanan yang berat. Kalau nggak ada buah, gedang goreng boleh. Gedang goreng boleh. Kebetulan zaman Nabi buat wonten gedang goreng. Kalau kita bisa jadi gedang goreng enak ini gitu, seneng tamu disuguhi gedang goreng. Terkait dengan antara lengan atau paha dengan kaki atau kikil, Rasulullah jelas di riwayat yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah paling senang adalah pahanya kambing. Makanan dari kambing yang paling senang adalah bagian paha. Sehingga itu orang perempuan Yahudi pernah mengirim itu, Nabi yang paling senang bagian kambing ini Pak, kasih racun Nabi, karena memang dia benci sama Nabi, supaya dan dimakan oleh Nabi karena ini makanan kesukaan Nabi dan kena racun gitu. Nah, tetapi ini hadis tadi kita bisa pahami, ini menunjukkan Rasulullah menyampaikan kalau saya disajikan paha sama kikil, dua-duanya saya akan memenuhi. Maknanya apa? Kalau hidangannya itu hidangan yang kesukaan Nabi, ya Rasulullah senang, wajar gitu ya. Tapi kalau kikil pun Nabi itu datang, menunjukkan adabnya demikian Rasulullah. Nah, insya Allah ngaten Bu ya. Itu kesimpulannya seperti itu, dan ini terkait makanan ini boleh dikiaskan sama yang lain. Seseorang senangannya duren. Yo disuguhi niku tamu ini mantap, menyenangkan. Tapi seandainya kalau orang itu orang ulama yang tahu adab seperti ini, senengi duren tapi wontene gedang, disuguhi gedang, ya pasti akan menikmati itu sebagai adab menyenangkan tuan rumah. Insya Allah ngaten Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita bisa meneladani lebih banyak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.